Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafira Laili Nur Fatimah dengan NIM 082111333054. Saya mahasiswa semester 4 dari Fisika Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 soal, di mana soal ini akan menjadi nilai UAS saya, yaitu untuk mata kuliah Fisika Matematika 3, yang mengenai bab kalkulus variasi. Kemudian untuk kesempatan kali ini, sebenarnya saya mendapatkan 3 soal, tapi untuk kali ini saya baru akan menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 3 saja. Untuk nomor 2 mungkin di video selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sendiri yaitu mengenai waktu tercepat pada roller coaster yang akan bergerak dan juga bersamaan gerak dari sebuah bekas nantinya. Nah, outline dari apa yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu mencari persamaan kelengkungan untuk waktu tercepat sebuah roller coaster yang bergerak dari titik A ke titik B. Kemudian nomor 2 ini berkaitan dengan nomor 1 tadi. Jika persamaan yang saya gunakan saya rasa menghasilkan waktu yang sudah paling tercepat, maka kita mencari persamaan lain untuk mendapatkan waktu yang lebih lambat. Atau jika saya merasa kurang cepat, kita mencari persamaan lain yang waktunya itu lebih cepat dari persamaan yang pertama yang saya buat. Kemudian di yang soal terakhir atau soal nomor 3 di sini, yaitu mencari persamaan gerak massa pada suatu sistem bekas. Kita langsung masuk pada pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk persoalan yang pertama ini, kita baca dulu soalnya, yaitu bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung akan sampai di bawah. Kita disuruh membuat persamaan kelengkungan sesuai dengan yang saya pikirkan. Dengan persyaratan sebelumnya yaitu menggunakan angka-angka di mana merupakan angka kelahiran ibu masing-masing. Dan kita di sini dibebaskan menggunakan persamaan apapun untuk mencari waktu tercepatnya. Kemudian di sini selanjutnya yaitu cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat dari A ke B. Nah, kemudian selanjutnya jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Dan jika sudah ada dianggap yang tercepat, maka kita buat persamaan kelangkungan yang lain yang lebih lambat. Nah, sebenarnya di sini kita tidak diberitahu keadaannya seperti apa. Namun, saya asumsikan sendiri bahwa roller coaster-nya berbentuk seperti ini, yaitu ada titik A ke B ke C. Kan roller coaster itu biasanya naik turun ya, teman-teman. Jadi di sini saya anggap titik A di puncak sini dan titik B di sini, dan kita mencari waktu yang tercepat dari A ke B ini pada saat meluncur seperti ini. Selanjutnya kita mencari persamaan kelengkungan, di mana nantinya angka-angkanya itu mengandung dari tanggal lahir ibu kita. Nah, sebelumnya untuk syarat fungsi kelengkungan itu ada ini, ds sama dengan akar dari dx kuadrat plus d kuadrat. Nah, ds sendiri juga bisa lebih dijabarkan menjadi akar dari 1 ditambah dx per d dikuadratkan dx. Nah, kemudian dari persamaan ini akhirnya saya mencari persamaan kelengkungan yang saya gunakan, yaitu Y sama dengan 6 min 1/4 X kuadrat. Nah, ini sebelumnya saya buktikan atau saya cari-cari untuk persamaan kelengkungannya dengan menggunakan Desmos di web sudah ada. Nah, di sini. Nah, untuk persamaan kelengkungannya sendiri, ini saya menggunakan Y sama dengan 6 min 1/4 X kuadrat. Kira-kira ilustrasinya kan seperti ini. Jadi, titik A-nya itu ada di sebentar. Titik A-nya itu ada di sini, di atas ini atau di ini. Ini 0,6 dan Y-nya itu ada di sini. Ini tidak tepat di angka 5. Y-nya kurang lebih ada di sini. Nah, selanjutnya dari
persamaan kelengkungan yang kira-kira kita sudah buat ini, eh, kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya kita akan mencari waktunya. Nah, tapi sebelum melalui waktunya tersebut, sebelum kita mencari waktu yang tercepatnya, kita perlu mencari kecepatannya terlebih dahulu dari A ke B. Di mana kecepatan dari A ke B sendiri ini sama halnya pada saat kita waktu SMA, yaitu menggunakan energi mekanik, di mana rumus energi mekanik sama dengan EK ditambah EB. Nah, ini juga sama, tapi kita ubah hurufnya saja. Kita menggunakan T1 plus V1 sama dengan T2 plus V2, di mana T merupakan energi kinetik dan juga V merupakan energi potensial. Nah, untuk keadaan yang pertama, yaitu di titik A ini, dia akan diam mula-mulanya. Berarti dia itu tidak memiliki energi kinetik sehingga energi kinetiknya itu nol. Sedangkan dia memiliki energi potensial. Potensialnya yaitu sebesar M kali G kali Y, atau biasanya waktu SMA kita menggunakan H, itu sama aja, atau ketinggian. Nah, untuk keadaan yang kedua, dia sudah bergerak, jadi dia sudah memiliki kecepatan. Namun, dia tidak memiliki energi potensial, sehingga untuk T2-nya sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini, akhirnya kita mendapatkan rumus untuk mencari kecepatannya, yaitu V sama dengan akar dari 2G. Nah, setelah itu kita akan mencari waktu yang tercepat. Di mana waktu tercepat sendiri bisa kita cari dengan menggunakan I sama dengan integral dari dt. Dan dt sendiri bisa kita jabarkan menjadi ds per v. Nah, kemudian dari ini kita bisa jabarkan lagi, yaitu menjadi integral ds per v. V itu kita dapatkan dari ini tadi, kita substitusikan di sini. Jadi menjadi integral ds per akar 2GY. Nah, selanjutnya karena 2G merupakan konstanta, kita dapat keluarkan dari integral menjadi 1 per akar 2G integral ds per akar Y. Nah, ini integral yang ada di sini ini kita bisa jabarkan lagi menjadi 1 per akar Y dikalikan dengan akar 1 plus ini tipe Y aksen kuadrat dy. Nah, selanjutnya nantinya yang akan kita cari di oktav sebagai codingan adalah persamaan ini yang saya kasih buletan ini. Nah, integral 1 per akar Y, akar 1 plus Y aksen kuadrat dy. Nah, ini nanti yang akan kita cari sebagai waktu yang tercepatnya. Nah, ini sudah ada hasil yang saya gunakan di oktav, namun sebaiknya kita masuk lagi ke oktavnya. Kita hiraukan dulu untuk yang page sebelah sini, yang command Windows ini kita hiraukan terlebih dahulu. Jadi kita fokus di yang ini, page editor. Jadi seperti biasa, mula-mula kita gunakan CLC dan juga clear all. Di sini gunanya untuk pada saat kita running, yang sebelum-sebelumnya itu sudah terhapus. Jadi tinggal hasil yang ada di program kita saja. Kemudian ini saya sendiri, Kavira Lady, sebagai yang membuat codingan. Kita menyebarkan fungsinya terlebih dahulu dengan menggunakan function y sama dengan yx, di mana y itu sendiri ini merupakan ini tadi yang akan kita cari. Saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita buletin di sini. Jadi 1 dikalikan akar 1 plus x kuadrat dy per akar y. Nah, ini kita substitusikan ke codingan oktav menjadi SQRT 1 plus min x per 2 dikuadratkan. Min x per 2 ini merupakan turunan pertama dari fungsi yang tadi saya pilih, yaitu fungsi yang saya pilih sebelumnya adalah 6 min 1 per 4 x kuadrat. Nah, dibagi dengan akar dari fungsi sendiri, yaitu 6 min 1 per 4 x kuadrat. Nah, kemudian kita end function agar fungsinya nantinya itu berjalan. Kita gunakan batas A dan B. A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Nah, untuk mencari A dan B sendiri ini, kita kembalikan dengan grafik yang tadi saya cari menggunakan Desmos. Nah, kira-kira kan berarti kita menggunakan yang ada di kuadran 1 saja. Jadi untuk batas bawah itu ini 0 dan batas
atas itu nilai X yang terjauh. Atau di sini yang mendekati 5 ini. Nah, karena kalau misalkan kita substitusikan nilai 0 ke batas bawah, hasilnya kira-kira akan menjadi tak hingga. Jadi kita gunakan angka yang lain yang mendekati, yaitu 0,01. Nah, kemudian untuk B-nya, karena ini tidak pas di angka 5, jadi kira-kira 4,9. Tapi karena ini tidak pas di berapa, jadi saya gunakan 4,95. Kemudian karena ini kita menggunakan integral dan pada mata kuliah fisika komputasi kita juga sudah diajarkan untuk penyelesaian integral numerik. Kita menggunakan metode Simpson 38 untuk penyelesaian integral sendiri. Nah, pertama kita mencari jumlah biasnya yaitu N sama dengan B min A dibagi dengan 3. Angka 3 di sini saya pilih karena sebagai jumlah bias dan juga mengandung dari tahun kelahiran ibu saya seperti yang ada di sini, 1973. Nah, selanjutnya kita cari H sebagai ketinggian karena di konsep dasar dari pencarian integral sendiri kan luas dari trapesium, di mana luas trapesium itu setengah dikalikan A ditambah B dikalikan T. Nah, H ini sebagai tingginya juga. Jadi N dibagi dengan 3. Kemudian kita masukkan ke sini sebagai bentuk perulangan yaitu L0. Mula-mulanya itu L hasilnya itu waktunya itu 0 gitu. Kemudian kita menggunakan perulangan mulai dari 1 sampai 2 saja. Kita masukkan rumus untuk integral rumus metode Simpson 38 yaitu L sama dengan L plus 3/8 dikalikan dengan H dikalikan dengan Y sebagai fungsi A ditambah dengan 3 dikalikan dengan Y sebagai fungsi A plus H, terus ditambah dengan 3 dikalikan dengan Y sebagai fungsi A plus 2H, dan yang terakhir ditambah dengan Y sebagai fungsi A ditambah dengan 3H. Kurang lebih seperti itu, tapi sebelum kita running, kita cek dulu untuk kurung-kurungnya sudah benar, karena nanti jumlah kurung yang tidak sesuai juga bisa menghasilkan error seperti itu. Oke, baik, kira-kira ini sudah cukup untuk yang di atas juga. Ya, insya Allah sudah cukup. Nah, dari ini kita akan running dan kita lihat berapakah waktu yang tercepat dari persamaan yang saya pilih. Nah, nih, yang di biru-biru ini merupakan waktu yang tercepat dari persamaan yang saya pilih, yaitu persamaan 6 min 1/4 X kuadrat, atau kalau di gambar dari ini. Nah, ini dari persamaan ini saya mendapatkan kecepatannya itu kira-kira dari titik ini ke titik ini itu sebesar sebentar. Nah, sebesar 9 detik. 9,1105 detik gitu. Nah, selanjutnya kita berkaitan dengan soal yang di bagian kedua. Apakah itu merupakan waktu yang cepat, atau misalkan itu yang cepat, kita harus mencari persamaan yang lain untuk membandingkan seperti itu. Nah, kita cari persamaan yang lain, tapi kita gunakan perlakuan yang sama sebagaimana persamaan yang pertama. Sama kita gunakan Desmos. Nah, kan logikanya itu biasanya yang lurus itu lebih cepat daripada yang melengkung. Tapi kita akan membuktikan. Nah, sebelumnya kita akan mencari fungsi terlebih dahulu, di mana fungsinya itu harus ada di titik ini dan titik ini, atau yang mendekati. Nah, sudah saya cari, ketemunya itu saya ketemu Y sama dengan minus 1,2X ditambah dengan 6. Ini warnanya sama-sama merah. Tidak apa-apa, guys. Ini karena warnanya sama-sama merah, berarti yang merah yang paling tebal inilah yang ada di fungsi kedua. Nah, ini kira-kira kan sudah mendekati.
titik yang di atas itu sudah tepat di sini dan titik yang di bawah ini tidak pas di yang ini, tapi kayak sudah hampir mendekati gitu. Jadi ya sudah, kita pilih saja ini fungsi yang ini. Nah, kita gunakan perlakuan yang sama sebagaimana dengan yang pertama, yaitu kita ini di coding selanjutnya. Kita abaikan bagian command window. Kita lihat di bagian editor ini. Nah, di sini sama kita memulainya dengan CLC dan juga clear all. Kemudian kita masukkan fungsinya sebagai berikut. Y sama dengan SQRT 1 plus min setengah. Min 1,5. Min 1,2. Mohon maaf, bukan 1,5 tapi 1,2. Karena 1,2 dengan 1,5 itu beda. Jadi ini kita ketemu, ini merupakan turunan pertama dari persamaan yang tadi. Min 1,2 X plus 6. Nah, ini kita turunannya menjadi min 1,2 ini. Kita kuadratkan persamaan ini. Dibagi dengan akar dari fungsi Y sendiri. Nah, fungsi Y sendiri untuk yang kedua atau yang tadi garis lurus itu tadi kan min 1,2 X plus 6. Nah, untuk menghindari kesalahan karena SQRT di sini menyatakan akar, maka kita balik bolak-balik persamaannya menjadi plus 6 dikurangi 1,2 X. Karena kira-kira kalau misalkan minus yang di depan, hasilnya mungkin bisa jadi integer karena tidak boleh ada minus di dalam akar. Kemudian kita end function. Selanjutnya sama, kita mencari batas A dan batas bawahnya. Nah, tadi di sini sudah terlihat jelas bahwa ini tepat di 5. Jadi, kita gunakan pendekatannya di B itu 4,99. Boleh sih langsung misalkan ditulis 5. Setelah ini kita coba cari perbedaannya. Nah, sama kita menggunakan metode Simpson 38 untuk penyelesaian integralnya sendiri dengan menggunakan n sama dengan min a per 3 dan hanya sama dengan n per 3. Kemudian kita cari di sini dengan menggunakan perulangan for untuk 2 kali perhitungan, yaitu di mana waktu yang pertama atau sebelum dia bergerak itu 0. Terus kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu L ditambah 3 per 8 dikalikan Y sebagai fungsi A ditambah dengan 3 dikalikan dengan Y sebagai fungsi A plus H ditambah dengan 3 dikalikan dengan Y sebagai fungsi A plus 2H, dan yang terakhir ditambah dengan Y sebagai fungsi A ditambah dengan 3H. Kemudian kita di sini kita N4, hasilnya menjadi sebentar. Nah, waktunya menjadi 11,817. Tapi ini tadi kita menggunakan B-nya itu 5,9. Coba kita gunakan dengan yang sudah ada, yaitu 5. Kan tadi sudah pas di 5. Apakah hasilnya sama? Untuk yang pertama tadi hasilnya 11,817. Selanjutnya. Nah, kira-kira kurang lebih sama. Karena yang di kedua ini hasilnya menjadi 11,817. Kira-kira sama seperti itu. Kembali ke slide. Nah, ini tadi untuk yang persamaan yang pertama, yaitu saya menggunakan ini untuk mencari persamaan pelanggungan, yaitu Y sama dengan 6 min 1 per 4 X kuadrat, didapatkan waktunya yaitu 9,1105 second. Dan untuk persamaan kedua yang saya mencari kira-kira adakah yang lebih cepat atau yang lebih lambat, ternyata saya mendapatkan yang lebih lambat dengan persamaan min 1,2 X plus 6. Kemudian saya dapatkan waktunya lebih lama, yaitu 11,817 detik. Seperti itu. Jadi untuk persoalan pertama ini selesai. Nah, selanjutnya di nomor soal yang 3 atau nomor 2 di sini, tapi ini di soal UAS adalah soal nomor 3. Soal ini saya dapatkan dari teman saya yang lain, yaitu kita baca terlebih dahulu soalnya. Diketahui suatu sistem massa pegas coba ini
Bila gerakan massa M1 dan M2 secara vertikal dibatasi, maka paling sedikit dibutuhkan satu koordinat xt guna menentukan kedudukan massa pada berbagai waktu. Berarti sistem membutuhkan dua buah koordinat bersama-sama untuk menentukan kedudukan massa sistem ini. Massa sistem ini adalah sistem dua derajat kebebasan. Kira-kira ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. Nah, dengan menggunakan persamaan umum Lagrange di bawah ini, yaitu D per dt dikalikan dengan do T per do Q1 Q kecil dikurangi dengan do T per do Q kecil 1 ditambah do ED per do Q kecil dot 1 ditambah dengan do V per do Q kecil 1 sama dengan QI. Nah, diberikan keterangan yaitu ED di sini sebagai energi yang terbuang sistem akibat kecerdaman dan juga Q1 yang Q besar ini merupakan gaya luar yang bekerja pada sistem eksitasi. Nah, apa yang kita cari? Tentukan gerakan massa sistem bekasnya. Jadi kita mencari persamaan gerak massa sistem bekas tersebut. Oke, selanjutnya di sini. Nah, yang pertama karena kita nantinya menggunakan persamaan Lagrange, maka kita memerlukan T dan juga V, di mana T sendiri di sini merupakan energi kinetik dan penjabarannya adalah sebagai berikut. Saya perbesar terlebih dahulu. T sama dengan setengah M1 V1 dot kuadrat ditambah setengah M2 V2 dot kuadrat. Dan energi potensialnya sendiri yaitu setengah KV1 kuadrat ditambah setengah V2 min V1 kuadrat ditambah setengah KV2 kuadrat. Nah, kemudian damping di sini karena pas dianggap kinetik, maka konstanta dampingnya akan sama dan kita misalkan dengan gamma. Kemudian kita mencari ED. ED sebagaimana keterangannya yang tadi yaitu energi yang terbuang. Energi terbuang sistem akibat kerjasama. ED-nya di sini kita dapatkan minus A V1 dot kuadrat dikurangi A V2 dot kuadrat ditambah dengan 2A V1 V2 dikurangi dengan A V1 dot kuadrat dikurangi dengan A V2 dot kuadrat. Nah, kemudian dari ini semua kita dapatkan S1-nya terlebih dahulu yaitu minus A V1 kuadrat. Untuk V2-nya yaitu minus A V2 dot dikurangi V1 dot kuadrat. V1 dot dikuadratkan. Nah, kemudian untuk E3-nya sebesar minus A V2 dot kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan menggunakan persamaan Lagrangian yaitu di mana L sama dengan T dikurangi dengan V. Nah, langsung kita substitusikan dari nilai T dan V yang di atas ini menjadi setengah M1 V1 dot kuadrat ditambah setengah M2 V2 dot kuadrat tutup kurung dikurangi dengan nilai T-nya, nilai V-nya yaitu setengah K V1 kuadrat ditambah setengah V2 min V1 kuadrat ditambah dengan setengah K V2 kuadrat. Nah, untuk persamaan ini adalah persamaan yang tanpa damping. Nah, selanjutnya kita misalkan G sama dengan V1 atau V2 dengan menggunakan persamaan Euler yaitu do per dt do per dt dikalikan dengan do L per do GK dot kurangi do L per do GK ditambah dengan do E damping per do GK sama dengan 0. Karena di sini kita dua kali G atau G-nya itu dua kali yaitu V1 dan V2. Jadi kita cari satu-satu di sini. Nah, ini untuk yang pertama yaitu kita mencari G sama dengan V1. Nah, menggunakan do L per do V1 dot sama dengan M1 V1 dot. Nah, ini kita jabarkan lagi jadi D per DT dikalikan do L per do V1 dot sama dengan M1 V1 double dot. Ini mungkin ada kesalahan tipe. Selanjutnya menjadi do L per do V1 sama dengan min KV1 plus KV2 sama dikurangi KV1. Kemudian dari ini kita jumlahkan seperti biasa menjadi min 2KV1 plus KV2.
Nah, selanjutnya untuk yang e-dumpingnya, e-dumping e-dumping per do V1 dot sama dengan min 2 A V1 dot ditambah 2 A V2 dot dikurangi 2 A V1 dot. Dan e-dumpingnya sendiri dapat menjadi, karena tadi kita e-dumping kita gunakan persamaan, mohon maaf, kita gunakan simbol gamma, maka di sini didapatkan menjadi min 2 gamma V1 dot ditambah gamma V2 dot. Nah, dari semuanya ini maka kita dapatkan persamaan gerak untuk M1-nya terlebih dahulu, yaitu M1 V1 double dot ditambah 2 K V1 dikurangi K V2 ditambah gamma V2 dot ditambah gamma V1 dot sama dengan 0. Nah, ini untuk yang G sama dengan V1. Selanjutnya kita cari juga untuk yang G sama dengan V2. Kurang lebih sama seperti pada yang V1. Kita tinggal mengubah ini saja. Do L per do V2 dot sama dengan M2 V2 dot. Kemudian menjadi M2 V2 dot V2 double dot. Do L per do V2 dot sama dengan min 2K V2 plus K V1. Nah, untuk dampingnya sama dengan rumus yang sebelumnya, didapatkan minus 2 gamma V2 dot plus gamma V1 dot. Nah, maka untuk persamaan gerak M2-nya didapatkan M2 V2 dot dikurangi K V1 plus 2K V2 ditambah dengan gamma V1 dot dikurangi 2 gamma V2 dot sama dengan 0. Nah, persamaan untuk soal yang ketiga atau kedua pada halaman ini selesai. Nah, sekian kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban UAS Fisika Matematika bab kalkulus variasi saya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Sugi yang sudah mendengarkan dan menyimak jawaban yang saya buat. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dalam pembahasan atau dalam saya berucap. Kurang lebihnya kembali saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.